Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Muhammad Fahmi Ridwan di Berani Berbeda.id. Oke, teman-teman, kali ini gua mau bercerita ya. Salah satu pelajaran yang pernah gua dapat dari almarhum bapak gua. Jadi tepat 7 tahun yang lalu, tanggal 26 Agustus 2014, Allah Subhanahu wa taala memanggil bapak gua setelah 2 minggu sakit stroke. Akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Dan gue bersyukur banget ya, gue sangat berterima kasih gitu, sangat bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ayah yang terbaik. Gue sangat bersyukur banget lah intinya, bahwa beliau telah dikirimkan oleh Allah ke tengah-tengah keluarga kami dan banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin gak gue dapatkan dari sekolah. Nah, salah satu yang menempel di kepala gue waktu itu tentang ini, sedekah, tentang memberi. Nah, salah satu ajarannya adalah gue dengarkan pada saat beliau memberikan ceramahnya di kultum sebelum sholat rawih. Jadi kalau bulan puasa tuh sebelum sholat rawih itu ada kultum dulu ya, ada ceramah dulu, ceramah singkat, nggak lama. Kultumnya tahu ya, kultum ya, kuliah 7 menit gitu ya. Ya walaupun aktualnya mungkin nggak 7 menit, bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang. Makanya ceramah pada saat sebelum tarawih, kemudian beliau menjelaskan tentang si sedekah ini. Saat kamu mau memberi, itu ya udah, berikan kemudian lupakan. Berikan kemudian lupakan. Di saat ada orang yang mau meminta ataupun enggak, kalau kamu mau memberi, berikan kemudian lupakan. Tapi kalau tidak, ya udah diam. Dan kalaupun kamu setelah meminta, jangan diiringi dengan menyebut-nyebutnya atau nyakitin perasaan hati orang lain gitu. Misalkan kita ada orang yang datang gitu, terus kita kasih, terus habis itu makanya sekolah yang nggak minta-minta, ada ya. Atau misalkan kita malah tidak memberi, dan kalau tidak memberi, menurut beliau ya udah, kalian diam aja atau meminta maaf gitu, mohon maaf nggak bisa ngasih misalkan. Ya kan. Nah, kadang ada juga yang kita ngasih enggak gitu, ngomong aja gitu kan, menghina orangnya gitu, orang yang meminta-minta tadi, memberi enggak, menghina iya gitu. Dan beliau itu mengutip beberapa ayat Quran dari surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Bunyinya yang artinya itu seperti ini nih ya. Gue bacain. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, ini dari 3 ayat ini sampai di 3 ayat itu disebutkan bahwa jangan pernah sedekah lu iringi dengan menyakiti perasaan si penerima. Jangan pernah. Karena itu nggak mendapatkan apa-apa gitu. Lu nggak mendapatkan apa-apa dari yang lu berikan gitu kan. Yang lu, jadi kayak ibarat tadi disebutkan bahwa lu kayak ada batu licin, di atasnya ada debu ya. Bahkan tuh jangankan pakai hujan lebat, lu ketiup angin pun hilang gitu. Dan ini yang ditekankan oleh bapak gua gitu kan. Jangan, ya berikan dan lupakan, lu jangan, ya udah habis ngasih udah gitu. Jangan mikirin lagi yang lain-lain, udah gitu. Jadi tugas kita adalah memberi, membantu dia. Kita nggak tahu gitu sebenarnya apakah dia memang benar membutuhkan untuk apa gitu, kita nggak tahu. Dan bahkan kita nggak pernah tahu latar belakang mereka, kenapa mereka bisa, mungkin orang ini sampai meminta-minta gitu. Ada orang yang ya mungkin memang masih kekar gitu, badannya masih kuat gitu, terus kalian bilang masih muda kok minta-minta gitu.
ya memang dia salah gitu. Tapi dengan kita berkata seperti tadi, kita pun ikut salah. Dan kalaupun kalian memberi orang ini, kemudian kita berkata seperti tadi dan orang itu sakit hati, itu nggak ada gunanya sedekah kita gitu. Walaupun kita bilang bahwa saya ikhlas, enggak ada efeknya gitu. Dan jadi waktu itu ada satu kisah menarik. Jadi setelah si ceramah ini waktu itu gue masih SMA ya. Gue masih SMA, gue masih tinggal sama orang tua gue. Kemudian singkat cerita gue kerja akhirnya di Jakarta. Kerja di Jakarta. Dan gue dari kosan ke kantor gue itu naik Metro Mini. Lu tau ya, kalau misalnya ada yang pernah naik Metro Mini di Jakarta, lu akan menemukan berbagai macam orang. Berbagai macam orang di dalam Metro Mini itu macam-macam lah. Ya kan, yang nggak pernah gue temukan di kota gue sebelumnya gitu. Jadi dimana pas gue masuk Metro Mini gitu ya, gue pulang kantor. Jadi gue pulang sama pergi, gue naik Metro Mini. Pulang kantor itu jauh relatif lebih lama, walaupun dengan jarak yang sama karena macet biasanya. Jadi di Metro Mini ini perjalanan jadi terasa lebih lama gitu. Nah, pada saat itu gue duduk, di depan gue ada 2 orang perempuan ya. Dia duduk persis di depan kursi gue nih gitu. Nah, kemudian ya datanglah nih orang yang gue lupa waktu itu apakah dia pengamen atau orang-orang yang tepuk tangan. Lu kalau pernah naik Metro Mini itu di dalam situ tuh bukan cuma orang yang mengamen gitu ya, anak-anak yang mengamen atau anak-anak muda gitu, enggak. Lu akan menemukan macam-macam gitu. Ada orang yang dia dalam sana ada yang bawa silet tuh, ada yang bawa silet. Dulu dia pernah HIV gitu. Dia nyilet-nyilet badannya sendiri gitu. Itu ada. Atau dia ada orang yang dia masuk gitu, dia nggak nyanyi, bukan nyanyi, dia cuma teriak-teriak aja, mungkin dia semacam pengumuman gitu ya. Atau mungkin dia itu puisi mungkin buatan dia gitu, gue juga nggak paham. Jadi biasanya dimulai dengan daripada todong menodong lebih baik tolong menolong gitu. Itu pantun berima kali ya. Nah, atau sedikit buat kalian, besar buat kami gitu kan. Daripada hilang HP dan barang berharga, lebih baik memberikan sedikit harta loh. Kayak macam-macam kayak gitu lah. Sebuah kata-kata yang menurut gua agak-agak intimidatif sebenarnya. Agak-agak membuat orang tuh punya perasaan ngeri gitu. Jadi kalau misalnya emang orang yang baru lu datang ke Jakarta dari daerah atau dari kampung, lu akan merasa oke, Jakarta itu keras men. Ya saat lu baru naik Metro Mini aja. Setelah jadi si orang tadi masuk ya, si pengamen ini masuk, kemudian si 2 orang perempuan ini ngasih gitu ya. Terus setelah si pengamen ini turun, si 2 orang ini berbincang. Salah satu si perempuan tadi tuh ngomong sama temannya. Gue tuh kadang serba salah ngasih ke orang kayak gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti gimana kalau misalkan ternyata uang gue dipakai buat hal yang nggak bener, misalkan mabuk-mabukan, atau misalkan buat dibeli rokok gitu, atau misalkan dia buat ya kita nggak tahu lah, mungkin dipakai buat maksiat lain gitu ya, kita yang dia pikirkan mungkin ya gitu. Terus ya nggak salah, mungkin ya ada sebuah kekhawatiran gitu ya. Jadi mungkin dia takut bahwa dia itu sedang mendukung si orang ini melakukan kemaksiatan kan gitu ya. Cuman apa ya, yang gue merasa deg banget itu jawaban si temannya. Ini seperti ini. Dia bilang, gue juga nggak tahu sih. Cuman yang gue yakini, setiap gue mau ngasih kepada siapapun, dia bilang, gue selalu berdoa, ya Allah, semoga dengan uang ini, dengan apa yang saya beri, itu bisa memberikan manfaat buat dia. Anjir, itu begitu gue mendengar kata-kata itu, gue langsung inget tuh si ceramah bapak gue yang bahkan udah beberapa tahun yang lalu gitu diinfokan oleh bapak gue gitu. Itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan beberapa tahun setelah bapak gue udah nggak ada gitu. Dan gue melihat kejadian itu tuh ada di depan mata gue gitu. Ya Allah, oh ini gitu, real case-nya gitu. Jadi abis lu kasih ya lu pasarin aja sama Allah gitu kan. Kita nggak tahu emang, ya kita nggak tahu juga, kita nggak hidup berdampingan dengan mereka gitu. Ya udah lupain aja, pasrahkan aja semua sama Allah gitu.
selama niatnya baik, insya Allah apa yang kita berikan itu juga menjadi baik gitu. Semoga menjadi baik buat orang tadi, semoga menjadi baik buat kita, gitu kan. Jadi gue dari situ gue inget salah satu kisah yang mungkin banyak dari kalian yang udah pernah mendengar ya. Salah satunya waktu itu gue dengar dari podcastnya Ustadz Hanan Ataki ya. Rasulullah berkisah pada waktu itu ada orang yang sangat ingin bersedekah. Malam itu dia berniat bahwa dia akan bersedekah gitu. Yang dia akhirnya berdoa gitu sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang berhak menerima sedekah saya. Akhirnya malam itu dia keluar. Kemudian dia bertemu dengan seseorang gitu kan. Langsung dia kasih nih kan sedekah dia pada orang tadi. Kemudian dia pulang. Selesai. Besoknya ternyata ramai gitu. Orang ngomongin gitu kan, banyak lah. Kalau mungkin sekarang jadi viral gitu ya. Kalau zaman Rasul gak ada istilah viral. Jadi ya orang ramai gitu di pasar. Ngomongin gitu kan. Wih, tadi malam tuh ada pencuri dapat sedekah. Nah akhirnya omongan-omongan ini akhirnya nyampe juga ke si pemberi sedekah tadi gitu. Lu bayangin kan perasaan dia akhirnya dia sedih gitu kan. Ya Allah, saya telah bersedekah pada orang yang salah gitu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, saya telah bersedekah pada pencuri gitu. Akhirnya besoknya dia mau bersedekah lagi gitu. Nanti malam saya mau bersedekah lagi. Akhirnya dia berdoa lagi, ya Allah tunjukkan kepada saya orang yang berhak menerima sedekah saya. Akhirnya malam itu dia keluar lagi. Gitu dia keluar, dia ketemu dengan seorang perempuan, dia kasih lah tuh sedekahnya. Habis itu dia pulang. Besok pagi ramai lagi gitu kan. Udah masuk FYP lah kalau istilah TikTok sekarang gitu ya. Ya kan? Udah trending. Ramai lagi gitu kan. Apa tuh gitu ya kan? Semalam pelacur dapat sedekah deh. Ada pezina dapat sedekah. Ramai. Akhirnya sampai juga tuh ke telinga si orang yang bersedekah tadi. Dia bersedih lagi kan. Ya Allah, segala kebaikan itu hanya milikmu gitu. Saya telah bersedekah kepada pezina sekarang. Kemudian akhirnya malam ketiga dia bersedekah lagi. Kali ini dia bersedekah. Dia berdoa juga gitu kan. Ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang berhak menerima sedekah saya. Akhirnya dia keluar lagi. Gitu keluar dia ketemu dengan seseorang gitu kan. Sekarang laki kali ini gitu. Dia kasihin gitu sedekah dia. Dia pulang. Besoknya begitu lagi gitu. FYP lagi gitu kan, trending lagi dia. Semalam ada orang kaya dapat sedekah. Si orang yang tadi bersedekah ini sedih lagi gitu kan. Ya Allah, segala kebaikan hanya milikmu, segala puji hanya bagimu gitu. Saya udah salah 3 kali dalam bersedekah gitu. Pertama kepada pencuri, kemudian kepada pezina. Sekarang saya kasih pula kepada orang kaya gitu. Orang ini akhirnya sedih gitu kan. Malam berikutnya dia tidur. Dan dalam tidur itu akhirnya Allah di dalam mimpinya mengirimkan seseorang gitu, yang menyampaikan kepada orang ini. Si orang yang dalam mimpinya ini berkata gitu. Sedekahmu Allah terima. Sedekah ketiga orang tadi ya, ke pencuri, pezina dan orang kaya. Sedekahmu Allah terima. Dia teruskan nih orang yang tadi itu dia bilang gitu kan. Orang dalam mimpi ini meneruskan gitu. Adapun sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan menjauhkan dirinya dari kebiasaan mencurinya karena dia sudah punya rezeki dari sedekahmu. Kemudian sedekahmu kepada berzina, mudah-mudahan menjauhkan dirinya dari kebiasaan berzina. Karena dia sudah mendapatkan rezekinya sehingga dia tidak perlu lagi berzina. Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan ia mau mengambil pelajaran sehingga ia jadi mau menginfakkan hartanya yang diberikan Allah kepada dia. Dari sini bisa kita lihat ya, bahwa sedekah yang menurut kita salah. Ini orang tadi itu ya, sedekah pada pencuri, zina, orang kaya. Itu bahkan selama niat kita baik, ya Allah, saya mau bersedekah gitu. Orang ini baik, gitu. Tujuannya adalah untuk menolong orang gitu. Dia ingin membantu. Gitu. Semoga sedekah itu bermanfaat gitu buat orang lain. Dan Allah terima, walaupun salah gitu. Menurut kita salah, kita nggak tahu gitu. Dan kita yakin bahwa makanya kita selalu harus berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah. Karena pada saat kita berprasangka baik, Allah tuh ya sesuai dengan prasangka hambanya. Cara kita berpikir, ya Allah, semoga sedekah yang saya berikan
itu dapat memberi manfaat buat orang ini. Kita nggak pernah tahu bahwa dengan sedekah kita, orang ini akhirnya terketuk hatinya. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Tapi pada saat kita memberikan sedekahnya, kemudian kita dengan penuh prasangka buruk, jangan-jangan dipakai buat mabuk pula gitu ya. Mungkin ada perasaan itu gitu. Tapi daripada kita membiarkan hati kita dalam prasangka buruk, dan akhirnya kita berpikir bahwa mungkin ini nggak baik, kenapa nggak kita berdoa aja gitu. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwa tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang yang bersedekah dan tidak menyebutkan si sedekahnya atau menyakiti perasaan si penerima, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih hati gitu. Mereka berharap bahwa ya Allah semoga sedekah ini bermanfaat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, semoga menjadi manfaat. Mungkin dengan bersedekah kita, orang ini akhirnya jadi makan. Dengan uang itu akhirnya dia makan. Dan akhirnya dia yang tadinya punya niatan untuk berbuat jahat, tidak jadi. Bisa jadi juga kalau misalkan si orang ini, itu dia baru berhenti dari perbuatan buruknya. Misalkan dia tadinya memang suka mabuk-mabukan. Pada saat itu dia berhenti. Dia nggak tahu lagi harus apa. Mungkin dia tadinya mantan orang yang keluar dari penjara, itu dia nggak tahu mau harus kerja apa. Nggak ada yang mau menerimanya dengan badan penuh gambar dan segala macam gitu. Akhirnya dia milih mengamen gitu di mobil, di jalan, di Metro Mini dan dimanapun gitu. Nah, kemudian ada seseorang mungkin kita gitu yang tanpa sengaja mungkin kita inginnya berniatnya memberitahu, tapi dengan hal yang mungkin justru membuat sakit hati orang ini. Saat kita ngasih, mungkin kita kasih gitu. Yang dipakai mabok ya. Ini orang ini bisa jadi pada saat kita berkata seperti itu, mungkin dia tersinggung gitu. Dan akhirnya apa? Dia malah kembali lagi. Dia ini sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan kita menjudge dia bahwa uang yang akan diberikan, uang yang kita berikan kepada mereka, seolah-olah akan digunakan untuk hal yang tidak baik. Padahal enggak. Gak usah kamu kasih embel-embel apa-apa. Berdoa aja udah. Berikan dan lupakan. Berikan dan lupakan. Berikan dan lupakan. Seperti itu. Di dalam ayat yang 264 itu sebutkan juga, Kak. Jangan disebut-sebut. Dengan tujuan ria, pamer gitu ya. Ya jangan juga. Itu juga gak baik. Dan menurut gua kalau misalnya untuk yang masalah pamer itu udah banyak lah ya. Ya mungkin ada lah. Bahkan mungkin kita pun juga pernah melakukannya. Semoga menjadi pengingat bahwa jangan kita ulangi gitu. Karena saat itu kita ulangi, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma kehilangan uang aja. Itu nggak bernilai apa-apa di mata Allah. Paling cukup sekian kisah gue. Mungkin nggak banyak. Bukan ceramah, bukan kuliah motivasi, bukan. Gue cuma sekedar sharing aja apa yang pernah gue alamin, apa yang pernah gue dengarkan. Dan kebetulan gue ingat lagi gue buka folder di laptop gue lihat ada surat keterangan kematian gitu. Gue lihat tanggalnya kebetulan pas banget, itu tanggal 26 Agustus 2021, dimana bapak gue meninggal pada saat itu. Paling segitu aja, terima kasih. Semoga kalian semua sehat-sehat dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian yang masih punya orang tua, jagalah mereka baik-baik. Dan untuk kalian yang sudah, orang tua kalian mungkin sudah ada yang dipanggil oleh Allah, jangan lupa untuk didoakan. Karena salah satu amalan yang gak pernah putus dari setelah orang itu meninggal dunia, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Jadi jangan lupakan untuk doakan mereka setiap habis sholat kita. Terima kasih. Demikian yang bisa gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam.